Halo semuanya, kembali lagi dengan kami, kelompok 9 dari kelas Perilaku Kerja dan Kinerja C2. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan tentang bagaimana kinerja karyawan diukur dan kenapa itu penting. Sebelumnya, mari berkenalan dengan anggota kelompok kami. Ada Wening, Hosea, dan juga Rifki. Presentasi kali ini kami akan membahas 3 topik. Pertama, pentingnya mengukur kinerja karyawan. Kedua, metode pengukuran kinerja karyawan. Ketiga, metrik dan key performance indicator untuk evaluasi kinerja karyawan. Bagian 1. Pentingnya mengukur kinerja karyawan. Ada 5 manfaat dari mengukur kinerja karyawan. Pertama, membantu pertumbuhan karyawan. Memberikan feedback yang konstruktif untuk membantu karyawan berkembang. Kedua, mendukung penetapan tujuan. Membantu menetapkan tujuan yang jelas dan realistis untuk karyawan. Ketiga, mengukur kinerja perusahaan. Menilai pertumbuhan perusahaan berdasarkan kinerja karyawan. Keempat, memahami budaya perusahaan. Menyediakan wawasan tentang kesuksesan dan area yang perlu diperbaikan dalam budaya organisasi. Kelima, pengakuan karyawan yang adil. Sistem pengukuran yang adil memastikan pengakuan dan kompensasi yang tepat bagi karyawan. Bagaimana kinerja karyawan diukur? Ada 8 area pengukuran. Pertama, mengukur tujuan manajemen. Mengukur produktivitas terhadap tujuan individu yang selaras dengan tujuan perusahaan. Manajer dan karyawan harus bertemu secara berkala untuk menilai kemajuan dan menyelesaikan masalah. Kedua, mengukur berdasarkan kuantitas yang diproduksi. Menghitung jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu. Cocok untuk usaha kecil dengan mempertimbangkan elemen di luar kendali karyawan. Ketiga, feedback 360 derajat. Menggunakan feedback dari rekan kerja. Efektif di departemen kecil di mana interaksi antar anggota tim sering terjadi. Keempat, mengukur berdasarkan penjualan. Mencatat jumlah total penjualan, nilai penjualan, jumlah pelanggan baru, dan biaya per penjualan. Menetapkan dasar berdasarkan ukuran perusahaan dan pasar bisnis. Kelima, mengukur berdasarkan layanan yang diberikan. Mengukur berdasarkan tugas yang diselesaikan, kecepatan layanan, dan feedback pelanggan. Memperbarui baseline pengukuran setiap 12 bulan sekali dengan standar industri. Keenam, manajemen waktu pegawai. Melacak waktu yang dihabiskan karyawan untuk menyelesaikan tugas, menggunakan perangkat lunak untuk memantau produktivitas secara efisien. Ketujuh, mengukur berdasarkan keuntungan. Fokus pada keuntungan yang dihasilkan karyawan, cocok untuk usaha kecil dan menengah, menghemat waktu dengan fokus pada hasil akhir. 8. Mengukur kualitas pekerjaan. Berdasarkan penyelesaian tugas tepat waktu dan hasil pekerjaan, mengutamakan hasil daripada kebiasaan atau perilaku karyawan. Metrik yang harus diukur. Apa itu metrik? Metrik adalah ukuran terukur yang digunakan untuk melacak dan menilai sesuatu. Metrik bisa berupa angka, persentase, peringkat, atau durasi, tergantung pada apa yang sedang diukur. Nah, ada 8 metrik yang harus diukur dalam kinerja karyawan. Pertama, eksekusi pekerjaan, yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai prioritas. Kedua, kualitas kerja, yaitu kepatuhan terhadap standar perusahaan dan penyelesaian tugas tanpa penundaan. Ketiga, ketepatan waktu, yaitu kehadiran dan ketaatan karyawan terhadap jadwal kerja. Keempat, sikap atau attitude, sikap positif yang mendukung kolaborasi dan penerimaan umpan balik. Kelima, kreativitas, yaitu inovasi dan inisiatif dalam tugas. Keenam, pendapatan penjualan, pencapaian target penjualan dan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Ketujuh, kebiasaan pribadi, yaitu kebiasaan yang mempengaruhi kinerja kerja, baik positif maupun negatif. Dan terakhir, umpan balik dari pelanggan, yaitu evaluasi dari pelanggan dan kolega mengenai kinerja karyawan. Dengan memahami cara mengukur kinerja karyawan dan pentingnya pengukuran itu, manajer dapat menciptakan sistem yang efektif di tempat kerja
meningkatkan kinerja individu, dan mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik. Bagian 3. Cara mengukur kinerja karyawan. Apa itu employee performance atau kinerja karyawan? Kinerja karyawan merujuk pada penilaian tindakan, perilaku, hasil, dan kontribusi keseluruhan pekerja terhadap organisasi selama periode tertentu. Ini merupakan pengukuran efisiensi, efektivitas, dan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan yang sejalan dengan tujuan, sasaran, dan standar yang diharapkan perusahaan. Secara sederhana, employee performance adalah seberapa baik karyawan bekerja dan bagaimana mereka berkontribusi pada perusahaan. Ada 6 faktor yang biasa digunakan dalam mengukur overall performance atau kinerja secara keseluruhan. Pertama, ada quality of work, kemudian speed and quantity of work, ketiga ada ability to meet deadlines, keempat ada communication skill, kelima reliability and problem solving, dan terakhir teamwork. Penilaian kerja rutin dapat membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan peningkatan, memfasilitasi penyelarasan yang lebih baik dengan kebutuhan organisasi, dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan karir bagi individu. Metode untuk mengukur employee performance. Pertama, ada SIMA rating atau skala penilaian kinerja, merupakan metode penilaian dasar di mana karyawan dinilai dalam skala. Biasanya dari 1 hingga 5 atau 1 hingga 10 berdasarkan kinerja mereka dalam berbagai kategori. Kedua, ada skill gap analysis. Metode ini melibatkan penilaian perbedaan antara keterampilan yang dimiliki karyawan saat ini dan keterampilan yang diperlukan untuk peran mereka. Semakin besar kesenjangannya, semakin rendah skor performanya. Dapat disertai dengan penggunaan skill metric untuk mendokumentasikan skill dari karyawan. Ketiga, quantifiable data. Pendekatan ini mengandalkan data objektif dan numerik untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Contohnya, termasuk angka penjualan, jumlah proyek yang diselesaikan, atau skor kepuasan pelanggan. Keempat, ada success ratio. Rasio keberhasilan mengukur jumlah keberhasilan versus jumlah upaya atau kegagalan dari karyawan. Misalnya, dalam penjualan, ini mungkin terlihat jumlah transaksi yang diselesaikan versus jumlah prospeknya. Misalnya, jika karyawan A memiliki tingkat keberhasilan 75% dan karyawan B memiliki tingkat keberhasilan 25%, kita tahu kemana harus mengalihkan lebih banyak perhatian. Kelima, 360 degree feedback. Feedback 360 derajat adalah metode evaluasi komprehensif yang mengumpulkan feedback tentang seseorang karyawan dari rekan kerja, bawahan, dan juga supervisor, dan terkadang bahkan pelanggan. Dengan peninjauan kinerja 360, karyawan dapat memberikan masukan kepada rekan kerja di seluruh hierarki. Rekan kerja mengisi survei untuk menjawab pertanyaan tentang kinerja rekan kerja mereka. Mereka dapat mengirimkan jawaban secara anonim jika diinginkan. Pendekatan 360 terhadap tinjauan kinerja adalah cara yang bagus untuk mengembangkan proses yang adil yang melakukan cross-sourcing tinjauan kinerja daripada mengandalkan satu orang atau departemen. Dimensi dalam employee performance. Pertama, work quality. Peran dan tugas yang berbeda dapat sangat bervariasi dalam pentingnya kualitas kerja. Hasil yang sederhana seperti akurasi dalam pekerjaan, seperti misalnya entry data atau pemenuhan pesanan, bisa lebih mudah diukur daripada tugas yang lebih kompleks, seperti kualitas copywriting atau desain grafis. Kedua, speed and work quantity. Nilai banyak karyawan bergantung pada jumlah pekerjaan yang dapat mereka selesaikan. Kuantitas pekerjaan umumnya lebih mudah ditingkatkan dibandingkan kualitas pekerjaan. Ketiga, teamwork and communication. Meskipun tak secara langsung mempengaruhi kinerja dalam banyak kasus, namun kerjasama tim dan keterampilan komunikasi dapat mempengaruhi efisiensi tim secara keseluruhan. Keempat, reliability and ownership. Dalam banyak kasus, konsistensi dan keandalan sangat penting bagi kinerja peran seorang karyawan.
Menunjukkan kebanggaan terhadap pekerjaan dan merasa memiliki hasil kerja merupakan hal yang penting untuk mencapai kinerja berkualitas yang memenuhi harapan. Sebaliknya, seorang karyawan yang pekerjaannya tidak dapat diprediksi, kualitasnya atau penyelesaiannya akan sulit untuk diandalkan. Kelima, autonomy and problem solving. Kepercayaan diri karyawan yang rendah atau manajemen mikro yang berlebihan oleh pemimpin tim dapat mengakibatkan kurangnya inisiatif dan kemandirian di antara para pekerja. Agar karyawan dapat mencapai potensi penuhnya dan berkontribusi pada perusahaan, mereka perlu memiliki keterampilan pemecahan masalah. Mereka juga memerlukan kebebasan yang cukup untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan peran mereka. Ketakutan untuk mengambil risiko atau kurangnya inovasi dan otonomi dapat memperlambat pertumbuhan perusahaan dan tidak akan membangun kepercayaan di tempat kerja. Matriks dan Key Performance Indicator untuk mengevaluasi employee performance. Apa itu performance metric dan performance key performance indicator? KPI atau singkatan dari Key Performance Indicator, indikator kinerja utama, merupakan cara untuk menunjukkan kinerja dengan cara yang dapat diukur. KPI dapat digunakan untuk mengukur kinerja karyawan sebagai tolak ukur ekspektasi dalam peran mereka. Sedangkan performance metrics dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut matriks kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif seseorang atau tim mencapai tujuan mereka. Matriks kinerja seringkali merupakan rumus sederhana untuk menghitung produktivitas atau kualitas kerja karyawan. Berikut beberapa bentuknya. Pertama, success rate. Success rate atau tingkat keberhasilan adalah ukuran yang relatif sederhana tentang seberapa sering karyawan dapat mencapai target kinerja individu. Kedua, completion rates atau tingkat penyelesaian, jadi seberapa banyak karyawan menyelesaikan tugasnya. Ketiga, ada attendance atau kehadiran. Ini menjadi faktor penting dalam beberapa peran dan organisasi. Jadi penting untuk memiliki kebijakan kehadiran yang memantau kinerja karyawan. Keempat, improvement, yaitu menghitung skor peningkatan sangat penting untuk menghargai ambisi dan mengukur kesuksesan jangka panjang. Kelima, ada teamwork, yaitu mengukur kerja tim dan komunikasi dari karyawan. Keenam, ada meeting deadlines. Dalam banyak peran, deadline sangat penting untuk bisnis yang baik dan klien yang bahagia. Tingkat keberhasilan deadline dapat digunakan untuk menyatakan pentingnya mematuhi jadwal bagi karyawan yang cenderung menunda-nunda atau terlambat. Ketujuh, quality of work. Mengukur kualitas tidak selalu mudah, tergantung pada perannya. Mengukur atau bahkan mengenali kualitas bisa jadi sangat sulit. 8. 360 degree performance review. Feedback 360 kuantitatif berfokus pada data numerik yang terukur. Biasanya, responden memberikan nilai 1-5 atau 1-10 kepada untuk rekan kerjanya maupun untuk atasan dan bawahannya. 9. Ada 9 box. Model 9 box atau 9 kotak ini adalah model lama dan perencanaan suksesi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih.